pada saat itu ada satu anak usianya dulu tahun lalu 14 tahun. Anak ini berhijab. Lalu dia naik motor lah, tapi kan naik motor di keliling komplek gitu ya, gitu. Mau beli apa saya juga nggak tahu. Tapi anak ini tuh sering digodain gitu. Nah, anak ini menggambar kucing, Mbak. Kucing garong ini jangan-jangan. Terus tulis kucing dan ada tulisannya call. Ternyata cat call. Kami tuh harus bergandengan tangan tentunya sama pemerintah, karena kayak sekolah SD negeri, swasta dan lain sebagainya itu kan di bawah naungan dinas pendidikan ya. Gitu. Gimana sosialisnya? Karena terus terang yang membuat beban adalah Indonesia ini cukup luas, Sabang sampai Merauke. Apakah pemerataan itu bisa kita selesaikan? Ini generasi-generasi seperti kita ini harus terus aktif berkomunikasi dengan generasi anak-anak ya. Betul. Halo Sobat WR Podcast, kembali lagi kita bertemu di Ngobras, Ngobrol Kebangsaan, dan masih di edisi karya perempuan-perempuan Dikdaya. Kali ini di dapur WR Podcast hadir seseorang yang mungkin unik ya, profesinya, tapi baiknya kita tanya-tanya langsung kepada beliaunya karena eksentrik sekali profesi ini. Kurator. Jadi kalau kita ngomong kurator biasanya kita membayangkan museum. Nah, kali ini kita akan bertanya-tanya lebih jauh tentang kurator apa, bagaimana, dan apa saja yang dikerjakan. Kita tanya kepada Mbak Uki Sanjaya. Pagi Mbak Uki Sanjaya. Selamat pagi. Sehat nih hari? Syukur, sehat selalu. Mbak, ya, ini saya ngejar Mbak gini cukup lama ya, karena menurut saya mungkin buat saya awam dan juga Sobat WR ini, kurator yang ada dalam bayangannya tuh kalau ngomong kurator tuh pasti museum gitu kan. Nah, memang kalau Mbak Gini ada hubungannya dengan museum atau mungkin dari kecilnya memang suka banget misalnya ke museum-museum, akhirnya memutuskan passionnya, ya sudah deh aku jadi kurator, atau seperti apa Mbak? Bisa cerita nih. Oke, jadi sebenarnya mungkin kadang orang akan ada misunderstanding tentang kurator, karena sebenarnya kalau di hukum juga ada kurator. Betul. Nah, jadi kadang-kadang, kurator apa nih gitu, nagihin utang gitu atau gimana? Bilang bukan. Jadi kalau juga ya, akuntan ada juga, kurator. betul. Terus ya kalau kurator sebenarnya adalah mengkurasi, membuat event tentang kesenian, dan memang secara kesejarahan adalah seni rupa. Gitu. Jadi memang kalau di museum juga ada kurator. Jadi judulnya kurator seni ini ya? Iya, kalau ini kurator fine art itu. Jadi sebenarnya di kalau museum artefak dan segala macam biasanya mereka juga ada kuratornya. Tapi memang sesuai dengan sub bidang mereka masing-masing. Kalau saya memang lebih ke fine art gitu. Fine art. Ini ada sekolahnya atau khusus kurator itu ada nggak? Iya, betul. Kalau ya? Di Indonesia ada di beberapa university. Kebetulan kalau saya lulusan ITB, saya manajemen master kuratorial dan manajemen seni rupa gitu. Jadi manajemen dan kuratorial itu sangat cukup beririsan gitu dalam segi pekerjaannya gitu. Dan ya kurator juga palu gada juga sih. Karena banyak juga ngerjain yang sebenarnya lintas disipliner juga gitu secara beririsan gitu. Jadi ini lebih kayak misalnya kalau ini tuh kalau di ini produser musik, event organizer, segala macam, menata dan segala macamnya, sampai berhubungan dengan seniman ya. Seniman dan langsung eksekusinya adalah pameran. Jadi kan biasanya kami membuat gagasan dulu seperti isu apa yang diangkat gitu. Jadi kebetulan kalau saya kan sebagai kurator independen. Nah itu lagi nih, ini baru lagi nih. Ada kurator independen. Apa nih Mbak yang membedakan? Jadi kalau kurator tetap gitu biasanya itu ada masuknya di museum-museum gitu. Jadi tapi memang terus terang profesi kurator di dalam museum tuh jenjang karirnya ini belum jejak gitu kalau di Indonesia. Kalau gitu. di Indonesia, padahal kalau di luar masih. Di luar negeri tuh biasanya udah ada head kurator ini. Di Indonesia ada, tapi museum swasta sudah ada salah satu yang menerapkan gitu ya. Tapi sekarang memang museum sedang
sedang restruktural dan lain sebagainya, mungkin kedepannya pasti akan ada jenjang karirnya gitu. Nah kalau saya kurator independen memang itu baru dicetuskannya sama Pak Jim Supangkat gitu, merupakan senior kami juga. Jadi kalau kurator independen tuh sifatnya kami tuh bisa bekerja di mana saja gitu, baik di museum atau kami menyelenggarakan pameran sendiri gitu, atau berkolaborasi dengan siapa, commission atau dengan galeri gitu. Jadi sifatnya tidak terikat gitu. Jadi kalau lebih bebas berekspresi juga ya, menangkap apa yang menjadi kegelisahan publik atau apa, menuangkannya dalam gagasan sebuah dan lain-lain, pameran dan segala macam ya. Kalau kurator independen itu ya. Ada asosiasinya enggak itu, Mbak? Asosiasi kurator belum ada, tapi sebenarnya untuk profesinya udah ada dan itu sudah dikeluarkan sama pemerintah gitu. Cuman memang balik lagi profesi kurator tuh masih belum jejak di Indonesia gitu. Jadi memang mungkin kalau secara akademisi emang ada jurusannya dari S1, S2 juga ada di Indonesia, tapi memang untuk jejak karirnya masih belum gitu. Apalagi misalnya di museum gitu. Nah itu memang saat ini Indonesia dan beberapa museum yang di bawah naungan Kemendikbud sedang berproses lah untuk menuju ke depannya seperti itu, dan narasi dan lain sebagainya. Ada gitu. Sertifikasi untuk menjadi kurator, misalnya kalau ada ya kayak advokat atau apa tuh kan ada juga ya. Sebenarnya itu dikeluarkan juga sih dari Kemendikbud. Kurator independen sebenarnya itu sertifikasinya dari pemerintah gitu. Nah cuman ya itu dia, kita masih belum misalnya kalau dikeluarkan sama pemerintah, biasanya kami misalnya dapat gitu ya, berarti kami bisa bekerja juga misalnya di lingkup pemerintahan gitu. Tapi namanya di luaran ini apakah sertifikasi tersebut maksudnya firm gitu sebagai kurator dan lain-lain lah intinya gitu. Asik juga nih. Tapi memang Mbak Gini dari kecil memang sudah menyukai hal-hal yang sifatnya seni atau artefak atau apa ya? Karena pasti kalau tadi kan kuliahnya memang seni rupa ya, seni rupa, desain dan segala macam, manajemen seni rupa, manajemen kuratorial. Nah, tapi pasti kan dari kecilnya ini merupakan cita-cita atau gimana sih? Atau mungkin waktu itu kecilnya kayaknya aku mau jadi kurator deh, atau jadi penguasa museum ini deh. Sebenarnya kalau dari kecil saya udah modeling gitu kan, jadi maksudnya udah terbiasa dengan seni. Ya? Saya main musik juga, saya bernyanyi, saya nyanyi, saya melukis dan lain-lain. Saya juga dulu sempat ngambil sekolah untuk aksesoris jewelry gitu. Jadi saya juga ada brand namanya Wang Sinawang, tapi itu passion sih, dan itu experience. Bikin sesuatu yang eksperimental dan idealis gitu, misalnya tulang sapi jadi aksesoris, itu kan harus ada ingredients dan lain-lain gitu. Tapi makin ke sini saya mencintai bukan aja fine art, tapi seni dan budaya gitu, bahwa menurut saya seni dan budaya itu cukup mencair gitu, sehingga itu bisa dapat mengadvokasi, aktivisme, dan juga mengedukasi gitu. Lebih luas spiritnya ya, betul sekali, menjangkau semua. Dan itu bisa berhubungan sama lintas disipliner. Misalnya dokter harus belajar anatomi tubuh, tapi biasanya mereka harus menggambar anatomi tubuh. Itu kan cukup dekat gitu ya dengan kesenian juga. Lalu psikologi seni, misalnya dalam psikologi seni, kebetulan waktu saya S2 saya ada mata kuliah psikologi seni gitu. Nah itu anak-anak yang something happen gitu terjadi sama beliau, mereka bisa menggambar dan melukis gitu. Lalu kita mungkin bisa sedikit menganalisis ya, kita bisa menganalisis dari sebuah gambarnya. Nah itu masuk lagi ke psikologi seni gitu. Ya, termasuk menangkap raut wajah atau apa gitu kan, ekspresi. Betul, kan ada lagi art terapi, cooking art dan lain sebagainya. Semua sekarang dihubungkan dengan art deh. Nah jadi ya maksudnya seni cukup mencair gitu, dan cukup dekat sama kita, dan kita sebagai warga negara Indonesia, kita terlahir dari seni dan budaya dengan tradisi di provinsi atau daerah Sabang sampai Merauke. Kaya banget kita dengan budaya. Betul. Tingkat kreativitas anak Indonesia tuh ternyata luar biasa, dan Mbak sudah membuktikan itu melalui
aktivitas pameran dan sebagainya. Dan akhirnya tahun ini saya membuat yayasan namanya Kids Biennale Indonesia. Kids Biennale Indonesia. Ya, jadi itu event memang tahunan. Fokusnya di anak-anak nih ya, Mbak. Karena mungkin motivasinya melihat generasi bangsa ini ada di anak-anak ini. Kalau kita nggak membuat jembatan untuk itu, gitu ya. Jadi mereka nggak bakal bisa kita rangkul, nggak bakalan bisa terpublish gitu loh. Untuk di kancah nasional maupun internasional gitu lah. Melalui platform Kids Biennale Indonesia ini kita bisa berpameran setiap 2 tahunan, baik kecil maupun besar. Ini rutin ini ya? Ya, itu ya? Kecil maupun besar. Ya ini ya, jadi apa namanya, melalui seni dan budaya gitu, kita bisa menyuarakan isu-isu terkini, tapi platformnya melalui anak dan juga remaja. Dan mudah-mudahan melalui platform ini juga daerah-daerah yang di daerah Sabang sampai Merauke mungkin akhirnya mereka dengan dia misalnya event kecil ataupun gede bisa bergerak gitu, balik lagi menularkan agensi perubahan, perubahan, semangat perubahan, virus perubahan lah, lalu gotong royong dan sebagainya. Ya. Ini Mbak sudah buat di daerah atau wilayah mana saja dari Indonesia ini, Mbak? Kalau pamerannya sebelumnya, kami sudah menyelenggarakan pameran Speak Up, itu tentang isu kekerasan seksual terhadap anak yang mengangkat dari 3 dosa besar dunia pendidikan. 3 dosa itu tadi ya, salah dan satunya. Memang Pak Mas Menteri Nadiem Makarim kan juga sudah mengeluarkan tentang pencegahan itu di lingkungan satuan pendidikan. Tahun lalu kami sudah menyelenggarakan, tapi masih di wilayah Jakarta. Oh, masih di Jakarta saja. Tahun ini kami akan menyelenggarakan itu Road to Kids Biennale-nya, mengangkat isu perundungan dan juga intoleran 20 Juli dan ada mini konsernya gitu. Itu justru malah yang pameran anak-anak spesial. Jadi special needs ya, neurodivergent dan juga difabel gitu. Untuk tahun depan kita main eventnya mungkin akan ada beberapa titik di Jakarta atau mungkin di luar kota gitu. Kita memang ya tergantung dari pendanaan dan lain. Ya itu juga apa namanya, akan tetap membahas dari 3 dosa besar. Jadi kita jadikan satu, tapi mudah-mudahan itu tingkatnya nasional. Tapi tentu akan ada proses kurasi. Karena kan nggak mungkin seluruh anak Indonesia kita pamerkan gitu, Mbak. Karena kan tempatnya, pendanaannya dan lain sebagainya gitu. Padahal ini tadi kalau mau ngomong soal 3 dosa besar itu kan ada dari ujung sampai ujung di Indonesia ini ya. Dan sangat luar biasa itu nanti seandainya bisa dilakukan di beberapa daerah atau mungkin sampai di pelosok-pelosok begitu ya. Nah, maka dari itu sebenarnya saya sih akan coba ya untuk membuat modul lah tentang psikologi edukasi seni dan budaya gitu. Nah, semoga model tersebut disebarluaskan secara gratis dan dapat disosialisasikan, baik itu untuk anak-anak, remaja, guru, orang tua, serta masyarakat gitu. Nah, itu kan yang harus sosialisasinya tuh cukup memakan waktu, tapi ya mudah-mudahan dari sosialisasi modul tersebut dan juga kegiatan event-event kesenian dan budaya itu dapat mengurangi atau bahkan meniadakan gitu dari kasus-kasus perundungan dan sebagainya ya, karena memang seni itu sebenarnya kan melembutkan ya kan, membuat kita melakukan refleksi dan segalanya. Betul. Luar biasa. Mbak, dari tadi yang disampaikan gerakan-gerakan yang dilakukan dan sebagainya, apa hambatan terbesar ini? Dari publik, dari masyarakatnya, animonya seperti apa? Atau mungkin justru hambatan itu dari misalnya orang tua, karena tadi melibatkan orang tua, dan kalau ngomong anak kan pasti ngomong orang tuanya nih kan, pasti perlu mengedukasi dulu orang tuanya. Betul. Apa hambatan terbesar Mbak dari idealisme yang Mbak ingin lakukan itu? Yang pertama bagaimana kita tuh harus mengedukasi, karena mengedukasi tuh nggak bisa langsung straight to the point. Kadang kita tuh harus pendekatan secara luas ya gitu. Dan kita harus melihat siapa orang tuanya, daerah mana dan lain-lain gitu. Karena pasti setiap daerah punya karakteristik masyarakat yang berbeda ya? Gitu. Itu sebenarnya yang agak sulit juga, dan bahkan mungkin
kami tuh harus bergandengan tangan tentunya sama pemerintah karena kayak sekolah SD negeri, swasta dan lain sebagainya itu kan di bawah naungan Dinas Pendidikan gitu. Gimana sosialisnya? Karena terus terang yang membuat beban adalah Indonesia ini cukup luas Sabang sampai Merauke. Apakah pemerataan itu bisa kita selesaikan gitu? Tapi saya berjalan, saya percaya bahwa apa yang kita sudah suarakan kita jalankan gitu, dan mungkin dengan podcast ini juga ya Mbak gitu ya, kita bisa sama-sama menularkan agen perubahan gitu, virus ya, kebaikan lah gitu melalui podcast ini juga gitu. Mungkin akhirnya ada yang ibu atau siapa gitu. Kadang-kadang kayak pameran yang tuh tanggal 20 ini juga ternyata banyak teman-teman saya yang anaknya special need. Akhirnya kita bergandengan tangan, bagi makasih dibuatin pameran gini, nanti bikin pameran sendiri lagi aja dan lain-lain. Apa yang bisa kami bantu gitu. Sebenarnya itu karena memang terus terang tenaga, keuangan itu cukup effortnya luar biasa untuk menjadikan gitu. Ini mensosialisasikan ke publik, menunjukkan ke publik tentang karya-karya anak-anak begitu ya. Karena kalau apalagi isu kekerasan seksual itu cukup sensitif gitu. Jadi tidak semua pada saat tahun lalu kan saya berdiri sendiri, tidak melalui pemerintah gitu. Jadi itu cukup sensitif. Jadi kadang di sekolah juga belum bisa membukakan pintu. Apa sih nih gitu kan? Ini apa sih atau bagaimana sih gitu kan? Itu yang jadi kayak gimana ya? Pendekatannya komprehensif ya, dilakukan dari orang tua, guru, pendidik dan sebagainya ya, termasuk institusi sekolahnya ya gitu. Itu sih yang cukup berat gitu ya. Jadi nah itulah profesi kurator bikin cetus ide segala macam. Jadi ya lumayan palu gada juga gitu kan. Walaupun pada harfiahnya kalau saya kurator di museum ya pasti pengkurasi, lihat proposal masuk untuk jadi pameran. Jadi kalau kurator gitu independen ini, kalau orang ngomong bahwa ini lebih bebas menyuarakan apa yang menjadi mission ataupun visi dari personal kurator itu sendiri, tapi juga saya lihat sih lebih luas ya yang dijangkaunya dibandingkan dengan kurator yang apa tuh namanya istilahnya, kurator internal lah. Internal ya, atau ini kurator swasta ini ya. Internal kurator. Internal kurator. Kalau di misalnya di museum gitu kan, itu kan berarti kan sudah harus ya kurator tetap lah gitu ya. Kurator tetap yang semuanya sudah tertata, manajemennya segala macam, barangnya juga itu saja. Kalau yang kurator independen ini kan ada satu hal dasar yang luar biasa, karena ini membutuhkan inspirasi ya kan, membutuhkan tekad, membutuhkan juga mission tadi kan, karena missionnya adalah menguak 3 dosa besar pendidikan. Luar biasa itu, dan itu basically ya buat negara dan bangsa ini ya. Iya. Karena nanti ya mungkin setelah 2 tahun ke depan isunya kan berbeda lagi, pasti kita akan angkat yang berbeda gitu. Jadi saya rasa sih sebenarnya gagasan-gagasan itu yang jangan pernah lepas gitu, jangan pernah berhenti gitu. Dan saya akan mematahkan statement bahwa anak-anak Indonesia tidak kreatif dan lain sebagainya gitu. Tapi memang teknologi kan juga jadi membuat semuanya easy dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita bisa membaca ke daerah-daerah dan lain-lain gitu ya, kita juga harus bisa menjembatani itu gitu. Nah, dengan teknologi ini kan sebenarnya justru lebih mudah untuk melakukan percepatan misi tadi kan, bahwa anak-anak sekarang, anak-anak Indonesia siapa sih yang nggak pegang gadget misalnya kan? Semua bisa, dan seperti tadi dicontohkan, anak-anak memvideokan aktivitas mereka dan sebagainya menuju ke pameran dan sebagainya tadi ya. Ya branding self lah. Udah mulai jadi content creator dan lain-lain, tapi ya memang harus balance sih gitu Mbak, maksudnya antara teknologi dan juga kegiatan kesenian yang sifatnya tradisional dan lain-lain gitu. Jadi di era teknologi kita harus tetap aktif, akar budayanya ada ya, mengkombin tersebut. Dasarnya juga yang setidaknya manual gitu ya, itu juga harus balance sih gitu. Dan memang pilihan Mbak ini juga khusus untuk anak-anak yang special need ya.
Pasti ada kesulitan tersendiri tuh Mbak. Iya, jadi memang pamerannya itu nggak cuma khusus special need, jadi karena memang temanya intoleran dan bullying, karena memang saya dapatkan data juga dari beberapa media, Ya. Banyak 24% kalau nggak salah, itu cukup banyak ya anak-anak special need atau difabel gitu. Yang lebih mendapatkan bullying itu ya, yang ini bullying ya. dan juga intolerance lah intinya. Lebih banyak bullying memang. Tapi sebenarnya untuk yang main event tahun depan itu seluruh anak Indonesia. Jadi kita tidak ada pengkotakan gitu. Sehingga di saat tidak ada pengkotakan itu kan akhirnya rasa cinta, rasa kasih, dan mereka bisa bonding gitu loh. Oh iya ya, kita harus membantu teman kita yang kita harus mempelajari juga bahasa isyarat, apa ya, misalnya anak ini tidak bisa bicara gitu ya, tapi kita mempelajarin, oh oke, oh maksud kamu ini gitu. Bagaimana mereka juga melatih kesabaran dan lain-lain gitu. Jadi seluruh anak Indonesia lah tanpa adanya pengkotakan gitu, dan inklusivitas itu ya. Interaksi antar mereka pun bisa terjalin baik dari seni dan segala macam ini. Tapi ini juga sebenarnya bisa kolaborasi sama teman-teman seniman dewasa gitu. Jadi makanya bakalan asik gitu. Jadi mungkin teman-teman seniman dewasa bikin instalasi apa, tapi barengan bikinnya sama anak-anak, dibikin grup, kan tuh lebih asik ya. Jadi makanya seniman-seniman dewasa juga ikut partisipasi gitu dalam membantu mewujudkan juga anak-anak yang juga menjadi remaja, mimpi dan keinginan anak-anak tersebut ya. Ini kan kalau dari bawah. Betul. Kan kalau mau ngomong soal seni kan dia pasti melukiskan apa yang dialamin, apa yang menjadi harapannya dan sebagainya ya. Nanti dia bisa melihat inspirasi, oh memang berarti cita-cita saya ingin menjadi seniman. Oh, oke, saya merujuknya berarti seniman A gitu kan. Oh, aku rujukannya seniman B. Oh, ternyata jadi seniman profesinya gini ya. Oh, jadi pemusik ini ya, jadi penyanyi ini ya, sutradara ini ya, gitu. MC ini ya, gitu. Itu ini kalau masuk kurikulum sebenarnya luar biasa menarik ya, sampai ke kurikulum merdeka ya, ke seluruh sekolah-sekolah untuk menumbuh kembangkan kreativitas dan juga solidaritas intinya dari situ ya. Nah tadi Mbak, pameran yang Mbak adakan dengan 3 mission apapun 3 prinsip tadi itu kan lebih ke anak-anak ya. Itu dari kapan Mbak? Ataukah memang dari awal itu memang sudah mengusung misi ini dan menyelenggarakan eksibisi atau apa itu anak-anak atau gimana itu? Sebenarnya misinya itu di tahun lalu karena kegelisahan saya melihat media-media tentang kekerasan seksual terhadap anak gitu, sehingga dari tahun lalu saya cukup kaget juga, ternyata exhibition saya tuh bergeming gitu, cukup bergeming dan mau juga sih, modal nekat gitu kan. Aduh, ini sensitif banget. Ini gitu. Kebetulan saya berkolaborasi sama Prachina Dewantara, salah satu seniman penyintas gitu. Oke. Itu kan juga cukup maksudnya kita psikologi lalala segala macam. Saya sampai membuat bilik aman namanya. Bilik aman. Di situ apa itu? Tempat untuk melukis anak-anak atau bagaimana itu? Jadi sebenarnya pada saat pameran Speak Up yang pertama, bilik aman itu adalah kita bisa mendengarkan suara-suara penyintas. Jadi totalnya ada 5 penyintas, laki-laki dan perempuan. Mereka bercerita tentang laki-laki juga ya? Betul, jadi sebenarnya kekerasan ini bukan cuma terjadi di perempuan saja, tapi laki-laki juga. Dan itu ada risetnya dari Kemen PPA. Saya punya datanya. Menceritakan, tapi ini no name ya, menceritakan keluh kesahnya apa, lalu orang boleh masuk ke dalam bilik aman, cuma 1 orang, lalu didengarkan kisahnya ABCD. Setelah itu kita ada postcard gitu. Kayak pengakuan dosa gitu ya? Kayak pengakuan dosa, betul. Emang saya terinspirasi dari itu. Lalu ditulis dan ditempelkan kayak, oh saya juga punya cerita ini. Dan postcardnya masih saya simpan. Gitu. Dan sebenarnya bilik aman itu tuh jadinya sebenarnya untuk tempat orang menyuarakan dan lain-lain gitu. Nah, selain di pameran tahun lalu ya, dan itu ada pameran, ada karya Prachina juga yang direspon oleh pengunjung pada saat opening. Jadi dia melukiskan muka kecilnya, lalu kita kan kalau stop kekerasan seksual dan segala macam itu pakai 5 jari gitu kan ya Mbak. Jadi semua cap-cap warna merah gitu pada saat itu. Nah, sehingga saya akhirnya berkaca karena
ya saya kurator, mengkurasi dan lain sebagainya. Itu kan biasanya pameran habitnya adalah orang dewasa, mengangkat isu terkini dan lain sebagainya. Karena terus di tahun yang sama juga saya bikin gagasan tentang krisis iklim di Museum Basuki Abdullah dan Sabang sampai Merauke. Kok saya pada saat itu ada dewan jurinya saya, Patisna Sanjaya yang merupakan maestro juga, mentor saya juga itu sampai udah geleng-geleng. Kok ini karya anak-anak di krisis iklim dan pakai pewarnaan alami tuh, wah ini kalau misalnya masuk sekolah luar negeri ini udah lulus, lolos segala gitu kan. Dia ngeliatin video tuh, kita sampai makan rujak, duduk ngedepor gitu ya, ngedepor lihat videonya, nih anak-anak beneran ini bikin gitu kan. Gini teh beneran ini mah keren pisan gitu, mesti harus di ini gitu. Dari situ saya timbul dari kegelisahan itu. Saya pikir nggak bisa, ini anak-anak dan remaja itu mampu mau dia gambar cuman buletan tangan gitu kan. Maksudnya kadang-kadang kayak gambar terima kasih bunda, terima kasih ayah, atau terima kasih ke temennya, kakek nenek atau siapa, kan itu juga kita terenyuh ya gitu. Jadi aku rasa kayak wah nggak bisa, saya harus membuat gebrakan ini ya, gitu, yaitu Kids Biennale Indonesia gitu, dan itu kita harus go internasional dan kita harus lihat di kancah dunia anak Indonesia sangat berpotensi untuk ke kancah internasional gitu melalui seni dan budaya gitu. Luar biasa itu pilihannya Mbak gitu, bahwa memang sangat sadar betul pilihannya bahwa generasi berikutnya itu ada di anak-anak, maka dari anak-anak inilah yang kita mulai untuk menyehatkan mental dan segalanya melalui sebuah refleksi seni yang luar biasa. Ya, kita harus buat movement, Mbak. Movementnya untuk isu-isu terkini melalui platform anak dan remaja gitu. Ini kalau para kurator bersatu luar biasa negeri ini. Kurator yang tentu mempunyai visi dan misi yang sama tentang 3 dosa besar menguak 3 dosa besar. Itu mungkin kalau digoreskan dalam goresan pena atau lukisan bentuknya kayak apa itu ya? Anak-anak tuh luar biasa sekali. Nanti saya coba, habis ini saya kasih lihat ya. Jadi mohon maaf sekali. Jadi saya sempat bikin program pada saat pameran, kan biasanya ada program gitu kan. Kebetulan saya bikin programnya online. Nah ceritanya tuh judulnya adalah Suara dan Karya. Jadi Suara dan Karya. Anak-anak ini bersuara lah menceritakan. Tapi yang mereka kayak emang mau presentasi aja gitu, berani. Lalu penanggapnya LBH Apik, Komnas Perempuan. Waduh, malah jadi berat kan? Berat mereka lucu juga tuh. Jadi pada saat itu ada satu anak usianya tahun lalu 14 tahun. Anak ini berhijab. Lalu dia naik motor lah, tapi kan naik motor di keliling komplek gitu ya, gitu. Mau beli apa saya juga nggak tahu. Tapi anak ini tuh sering digodain gitu. Nah, anak ini menggambar kucing, Mbak. Kucing garong ini jangan-jangan. Terus tulis kucing dan ada tulisannya call. Ternyata cat call. Maksudnya gitu dari lukisannya. Oh, jadi ternyata kayak gini. Ini salah satu aja gitu ya. Terus sehingga si LBH Apik dan juga Komnas Perempuan juga bingung kan. Maksudnya kayak, wow, anak-anak bisa menyuarakan melalui seni. Oh, ternyata gini. Kitanya kan kadang-kadang suka nggak mudeng gitu, atau orang yang membaca lukisan kurang paham gitu kan. Apa sih yang mau diangkat? Apa sih yang mau dikomunikasikan gitu? Oh ternyata gini gitu ya. Tapi sebagai penanggap kan tidak menanggapi pamernya, tapi di kita tuh di kita tuh di kami tuh Komnas Perempuan tuh gini-gini. Jadi kalau misalnya ada gini-gini nanti bisa menghubungi ini. Jadi kan lebih luas gitu. Nah ternyata anak-anak ini udah bisa presentasi gitu. Sudah bisa menyampaikan ataupun menyuarakan apa yang menjadi advokasi. Problemnya sudah mengadvokasi melalui karya kan gitu. Jadi makanya aku kayak wah nggak heran gitu. Kenapa kok kamu gambarnya gini ya? Karena saya dengerin musik oke. Gitu. Ini kayak gini kenapa? Iya kan gini kayak gitu-gitulah. Sampai saya sempat tanya salah satu pemaris lah pesertanya, saya bilangnya pemaris ya. Pemaris gitu. Ini istilahnya. Menurut kamu rumah tuh apa sih? Gitu. Rumah tuh kuburan.
rumah tuh kuburan. Hah, kenapa rumah kuburan gitu kan? Rumah keabadian ini mungkin yang maksud apa-apa ini. Kenapa ya? Karena kuburan, rumah itu tuh rumah tuh tempat kuburan kita terakhir juga. Kan kita dilahirkan di satu bentuk bangunan seperti rumah gitu kan. Kita meninggal juga ke rumah terakhir. Oh, berarti nih anak-anak nih udah, maksudnya tingkat daya pikirnya kita kadang-kadang kita harus oke, membacanya gini gitu. Luar biasa sih. Ini generasi-generasi seperti kita ini harus terus aktif berkomunikasi dengan generasi anak-anak ya. Betul. Sama satu hal lagi Mbak yang lucu tuh terakhir, yang mau pameran juga mereka gambar gitu ya. Oke ya, guys, gitu. Listen to me, this inspiration about bullying and intolerance. So how do you think about the bullying and intolerance gitu? Ya, jadi mereka special need lah. Ya gayung bersambut yang biasanya anak-anak spesial kan spektrumnya banyak tuh kan. Ya ada yang petakilan ini gitu kan. Ya, we can talk about Israel and Palestine. Wah, gitu. Nah itu lebih lucu isu lagi. Yang paling ini tuh anak-anak kecil sekarang sudah sedikit-sedikit lu Palestina lu ini. Terus dia bilang Israel bullying Palestina nih, tante. Oh gitu. Jadi gambarnya gini. Oh nih Israel bullying Palestina. Iya gitu. Oh oke. Oh ya udah, berarti memang gagasan advokasinya mereka tentang bullying dan intoleran itu oke gitu. Jadi lucu sih lintas gitu. Ini ya. Lucu tanggapan gitu. Mereka luar biasa. Dan menurut aku ya dari cara mereka tuh lucu, tapi ternyata kritis gitu. Dari sejarah kebangsaan kita kan saat ini kritis anak-anak itu kan kurang dibangun di sekolah gitu. Nah, ini pun bisa menjadi landasan juga seni dan budaya meningkatkan kritis buat anak-anak. Buat anak-anak ya. Ini oase baru buat anak-anak, karena mungkin kalau di sekolah juga dia harus ikutin aturan, tata tertib dan sebagainya. Lalu ada yang lain kayak apa ya, katarsis begitu ya. Mungkin menjadi katarsis buat anak-anak ya. Betul. Bahwa apa yang tidak bisa dia sampaikan secara formal, dia bisa sampaikan melalui karya dan juga ini, dan bagi menangkap itu. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi agen, balik lagi ya, agen dan virus perubahan untuk buat semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan di daerah-daerah di wilayah Indonesia gitu ya, Nusantara kita juga bisa bergerak gitu. Ada yang serupa Mbak G nih. Seandainya kita punya kurator kayak Mbak G 5 aja untuk Indonesia ini mungkin. Ya, lebih gampang untuk menyuarakan bisa bergerak bersama lah Mbak. Nah, ini Mbak, kalau tadi kan bilang praktis sepertinya tidak ada hambatan ya, karena memang kalau untuk ke publik, untuk ke anak-anak dan juga ke orang tua misalnya, mereka justru merasa terbantu ya, karena memang ada saluran lain untuk menyampaikan aspirasi dan ini. Apa harapannya Mbak gitu yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga stakeholder dunia usaha mungkin ya, karena kan kalau mau ngomong soal pameran, exhibition kan perlu effort yang lain kan, tidak hanya ini. Nah, apa Mbak yang Mbak ingin sampaikan misalnya, pemerintah tuh harusnya seperti ini loh, karena yang kita temuin tuh anak-anak generasi seperti ini. Lalu mungkin untuk stakeholder yang lain, pelaku usaha dan segala macam, ya dilirik nih misalnya kan, pameran-pameran, penyelenggaraan pameran yang tentang anak-anak dan menguat 3 dosa besar pendidikan Indonesia, karena itu kan basic need loh ya, kebutuhan kita kalau kita mau ngomong soal karakter bangsa. Betul. Balik lagi ya, negara harus berperan sih, sangat berperan aktif gitu. Dan harusnya merangkul dan menjembatani gitu. Memang mungkin tugas negara dan jajaran pejabat dan lain sebagainya cukup banyak gitu. Tapi alangkah baiknya tetap bergandengan gitu, sehingga ya setidaknya untuk birokrasi dan lain sebagainya tuh sifatnya bisa lebih luas juga gitu, dan membantulah gitu kan untuk sosialisasi dan lain sebagainya. Karena kita kalau tanpa pemerintah pun untuk sosialisasi akan sangat berat gitu, karena biasanya di sekolah-sekolah apalagi negeri gitu ya. Itu Mbak melakukan sendiri waktu mendatangin sekolah, meskipun tadi disampaikan ada ya dari Mas Adi misalnya kan, kementerian lalu turun ke dinas pendidikan
Itu sih belum Jadi saya memang niat aja, saya mau naik aja, mau naik, mau naik saya datang ke sekolah atau misalnya ada teman saya yang ngajar di situ atau apapun itu gitu. Ini jadi bener-bener independen ini ya. Iya. Tapi sebelum saya bikin yayasan memang saya ke Kemendikbud karena pusat penguatan karakter, dan saya tanya dan saya mempelajari mereka juga percepatan bikin e-book dan lain sebagainya lah gitu. Tapi memang apa ya? Bukan gap ya, apa sih, lintasnya tuh banyak yang harus dilewati ke pemerintah tuh. Jadi bener-bener oke, ini harus ke sini, oke ini harus ke sini. Makanya untuk yang main event kami tahun depan, kan ini kan baru Rotu. Jadi launchingnya Kids Bin Light tahun depan tuh ya udah dari mulai depan ya, ini menuju Rotunya kan bulan ini sampai dengan Agustus pamerannya. Setelah Agustus kami harus ke pemerintah, tolong ya nanti bantuin kami untuk sosialisasi, walaupun mungkin kan dari pendanaan kita cukup sulit ya. Jadi kita pakai Zoom dulu gitu. Walaupun saya paham sih kayak di Papua mungkin untuk Zoom agak susah nih internetnya gitu. Ini kan. Nah itulah mungkin pemerataan itu yang kami juga belum bisa. Tapi setidaknya kami mencoba bergerak satu langkah dulu gitu. Tapi pelan-pelan. Tapi kami mudah-mudahan bisa berjejaring ya. Untuk stakeholder lainnya sih memang pendekatan-pendekatan CSR dan lain-lain gitu ya. Tapi memang banyak juga sih teman-teman yang akhirnya bergerak, oh Gi, I just like help you, you don't pay me gitu kan. Itu juga ada teman-teman yang gitu kayak, oh oke gitu. Gi, you need anything else gitu, we can like connected to others gitu kan, in stakeholders or brands or whatever gitu kan. So ya kan maksudnya anak-anak banyak sekali brand anak-anak. Iya, tapi ya makanya itu, cuman ya ini kan kita kalau misalnya sama orang dewasa you can make deal with the orang dewasa ya. Jadi kalau ini kan harus ke orang tua dulu atau misalnya ke guru dulu. Guru izin dulu ya sama orang tua ini oke gitu. Jadi memang cukup kitanya tuh cukup riwah gitu ya. Harus bisa ini sih, maksudnya satu tenaga juga harus staminanya oke, pikiran, emosi dan lain sebagainya gitu. Karena belum tentu apa yang kita mau baik ditanggapin dengan baik. Perlu banyak sekali sosialisasi, perlu banyak sekali pendekatan itu ya. Iya. Kita gitu. Ngeteh dulu nih Mbak, karena perbincangannya luar biasa seru ya. Monggo nih Mbak. Mudah-mudahan deh, maksudnya terima kasih. Saya izin minum. Ayo kita minum dulu nih, karena membincangkan tentang kondisi kebangsaan, karakter bangsa, nasionalisme ini nggak ada habisnya. Iya, karena ya itu ya kan kadang permasalahannya di sekolah juga menguatkan itu nggak gitu ya, orang tua juga nggak gitu. Jadi sebenarnya ya itu, saya sebagai kurator independen, saya membuat gagasan-gagasan yang mungkin agak skemanya berbeda gitu ya dari yang standar biasanya. Ini justru out of the box. Sekarang banyak sekali yang harus kita iniin kan. Jadi tidak hanya berpikir lurus, tapi berpikir banyak hal, spektrumnya sangat luas dan sebagainya. Iya. Mudah-mudahan ini bisa terus berjalan, dan paling mendasar ada meregenerasi. Ya kan saya nggak tahu, saya umur apa segala macam, dan mudah-mudahan regenerasi seterusnya juga punya pemikiran-pemikiran yang sama dan visi misi yang sama, dan ini akan terus berjalan. Gitu. Ini harus perlu kaderisasi kurator ini ya. Jadi nanti mungkin Bagi bisa menyampaikan misalnya kalau mau jadi kurator, ini langkahnya seperti ini dan sebagainya. Nih sebelum kita lanjut nih, aku pingin ngasih gimmick nih buat Mbak nih. Waduh. Soalnya tadi sudah sangat seru sekali dan cukup tegang juga pembicaraannya ya, meskipun ini karena kontennya berat ini kan yang dibicarakan. Mbak, jawab cepet nih. Balerang Christie atau Sotheby's? Christie. Museum Fathahillah atau Museum Satria Mandala? Fathahillah. Lawang Sewu atau Borobudur? Borobudur. Badak Bercula 1 atau Bantengnya Basuki Abdullah? Banteng Basuki Abdullah. Lukisan, ini pilihannya jawab cepat aja sudah kelihatan bagaimana idealismenya Mbak Gi ya. Ini Mbak, aku mau lanjut lagi. Dari semua eksibisi yang dibicarakan, yang diselenggarakan oleh Mbak selaku kurator, apa yang paling berkesan Mbak? Kalau tadi kan bicara speak up ya, yang lainnya apa itu Mbak? Sebenarnya gini, eksibisi-eksibisi yang pernah saya lakukan juga kan sama maestro-maestro gitu kan, dan
kerja kolaborasi kami kan antar kurator gitu-gitu. Yang menarik adalah kerja kurator independen itu bisa bekerja dengan siapa aja, lintas disiplin mana aja, make a deal sama siapa aja, menurunkan ego di tengah dengan kepenuhan orang. Bagaimana kita juga mengangkat ego kita agar terdengar gitu. Itu kan sebenarnya kerja-kerja yang akhirnya itu passionate sih gitu. Iya passionnya. Makanya tadi dari tadi aku tanya, ini dari kecil memang sudah passionnya itu seni misalnya kan? Tapi sampai akhirnya berpikir bahwa untuk meng-create, menampilkan sesuatu yang tadinya Mbak sebagai pelaku seni misalnya kan, tiba-tiba bermetamorfosis menjadi penyelenggara deh untuk menyambungkan seni dan juga publik begitu. Paling asik dan tertantang sebenarnya ini anak-anak remaja ya. Kalau misalnya sama orang dewasa kan kita make a deal, elegan, lalala gitu kan, maksudnya santai dan maksudnya karakteristik seniman-seniman yang dewasa kan juga pasti kan berbeda-beda. Kalau anak-anak dan remaja nih lebih pure atau gimana, lebih gitu. Ini ya. Kadang-kadang A, kadang-kadang B, kadang-kadang C, kadang-kadang D gitu kan. Oke, kita masih harus posisi yang mana nih memposisikan gitu. Kalau sama seniman dewasa, sama museum, kita sedang menyelenggarakan sesuatu atau meeting dan lain sebagainya kan easier gitu. Karena kita dewasa sama dewasa atau yang tua sama yang muda dan lain. Tapi kalau ini anak-anak dan remaja kan gimana ya kita ininya ya. Kadang-kadang oke, kita memposisikan sebagai orang tua gitu kan, memposisikan sebagai guru, sebagai teman gitu. Kalau yang remaja kan nggak bisa yang, coba kamu duduk, kan nggak mungkin kan? Nggak bisa itu. Guys sini, mau pada minum apa? Minum kopi gini kan masih diajak nyantai dulu gitu. Kalau anak-anak ini ya pendekatannya multidimensi. Atau jangan-jangan Mbak Gini tadinya pingin punya sekolah Montessori atau apa kali ya? Pengen punya sekolah sih sebenarnya ya. Tapi ketahuan akhirnya. Pengen punya sekolah tapi ya sekolahnya kita lebih berbasis seni dan budaya lah gitu dan alam gitu ya. Dan ya maksudnya akademisi mungkin bukan menjadi sesuatu hal yang harus nomor satu gitu ya. Justru ini yang memanusiakan manusia ya. Karena kalau kita ngomong pendidikan kan lebih banyak menjadikan pabrik manusia. Dan mereka harus bisa berdikari. Misalnya, kan? Dan anak-anak harus bisa berdikari sih. Berdiri di kaki sendiri gitu. Betul. Dan harus kritis gitu. Ya, tadi belum jawab itu. Apa eksibisi apa yang paling berkesan buat Mbak Gi selama penyelenggaraan yang Mbak ampu ini? Semuanya sih. Semuanya ya? Sangat ini ya, karena aku cukup rese gitu loh jadi kurator. Maksudnya rese itu mau ribet gitu, jadi yang A, yang B, yang C. Sebenarnya kan kalau misalnya jadi kurator kan hanya menjembatani untuk terselenggaranya pameran. Kan? Bikin ini, bikin apa, konsepnya ini apa, pameran mengkurasi senimannya, ini nanti pabriknya ini, udah cukup. Tapi karena semuanya sih mau repot ya? Iya, emang orang yang mau repot. Soalnya kalau semua pameran sih ada plus minusnya masing-masing. Jadi kalau saya tipe yang mengamini itu, jadi pasti setiap event ada plus dan minus, ada kesulitan dan kelebihan, dan kehappyan dan kesedihan gitu. Jadi bagi saya itu kan part of kita melangkah gitu. Jadi lengkap ya, semuanya kayak happy aja. Semuanya happy gitu kan. Terus pasti kan yang namanya perjalanan kan ada yang didekatkan gitu kan. Dari yang siapa nih? Pasti maksudnya alam semesta tuh kayak mengkurasi dengan sendirinya. Apa yang ingin satu visi dan misi dan lain-lain gitu. Iya, seleksi alam itu ya. Seleksi alam. Kalau itu kan kerjaan profesional, jadi semuanya sih gitu, best gitu. Luar biasa sekali nih. Ini closing statement ini Mbak. Harapan tadi sudah disampaikan kepada stakeholder seperti apa. Pemerintah mestinya bagaimana untuk mendukung kinerja kurator independen ini dan sebagainya, dunia usahanya juga seperti apa. Apa yang mau disampaikan di closing statement ini, atau mungkin Mbak mau menyampaikan tadi bahwa akan ada pameran yang diselenggarakan di mana, hari apa, Kit Binale ya? Mungkin bisa disampaikan Mbak untuk BR Podcast ya.
Oke, sahabat WR Podcast, terima kasih juga Mbak udah mengundang saya. Saya rasa seni dan budaya ini harus berakar gitu, bukan cuma untuk anak-anak dan remaja, tapi orang tua, guru, dan masyarakat serta publik gitu, bahwa negara Indonesia ini kaya akan seni dan budaya. Tanggal 20 Juli, tepatnya hari Sabtu 20 Juli jam 15.30, kami akan membuka pameran Speak Up on Bullying and Intolerance, yang dimana yang para pemarisnya atau pesertanya adalah anak-anak dan remaja usia 6 sampai dengan 17 tahun, berkebutuhan khusus, neurodivergent, dan juga difabel. Dan akan ada mini konser penggalangan dana, di mana mini konser tersebut akan ada artis-artis performance, Jilo Lupat, Praser Family, Medakau Singing Playground, dan juga Orkes Tiup Lilin Jakarta, Jepang gitu. Dan stay tune terus WR Podcast setiap hari Kamis ya Mbak ya? Kamis, setiap hari Kamis, dan ini luar biasa sekali menjembatani saya juga untuk mengadvokasi, mensosialisasikan, dan juga mengedukasi. Makasih banget Mbak. Terima kasih. Baik, Sobat WR Podcast, demikian ini tadi ngobras kita, ngobrol kebangsaan. Ada hal-hal lain yang sangat menarik, bahwa akar seni dan budaya itu membentuk karakter dan juga jati diri bangsa, dan ini dilakukan oleh personal dari Indonesia ini yang luar biasa sekali, dan ini cukup memberikan vibe yang positif, dan berharap bahwa kita bisa bergandengan tangan untuk menuju generasi Indonesia yang lebih baik. Dan tentu saja ini adalah karya perempuan-perempuan Dikdaya. Saya Wahyuni Revi, salam Dikdaya.